Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari di Juli yang berjudul Kelewatan Raja Dangdut dikibuli kayak nama. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya di Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Seorang raja, Raja Dangdut, dikibuli oleh seorang pelayan, dan itu pun bertubi-tubi. Siapa pelayan itu? Kainama. Karena di video ini Kainama memperkenalkan dirinya itu seorang pelayan, bukan pendeta. Takutnya, kata dia, nanti jadi polemik. Ya iyalah, orang dia kan sudah ngaku kalau dia bukan pendeta. Nah, dalam podcast ini sekali lagi Begini ya, kita kan nggak tahu itu bakal jadi polemik. Karena gini ya, kita kan berpegang pada dogma Kristen, ya. Maka kita semua terkejut. Dogma Kristen mengatakan bahwa kasihlah musuhmu, ya. Jika tidak mau berpikirmu, berarti berpikirmu. Artinya ajaran kasih itu berarti kan nggak mungkin timbul polemik ketika misalnya ada hal yang nggak sesuai dengan yang mereka pikirkan, mereka yang sesuai dengan pendapat mereka gitu. Mereka meyakini bahwa Ustaz Kainama bukanlah mantan pendeta atau orang yang sekolah teologi segala macam gitu. Nah, cuman kan karena ajarannya kasih, tentu tidak mungkin jadi polemik. Minimal mereka akan memaafkan atau minimal mereka tidak akan musik itu, mereka biarkan gitu. Karena kan kasihlah musuhmu. Jadi kalau polemik berarti kan serang musuhmu berarti kan menyerang. Ya, kalau polemik itu timbul ketika ada serangan kepada orang yang dipolemikkan. Ingat ya. Ketika Ustadz Kainama atau siapapun itu adalah menjadi polemik, itu berarti ada yang mempolemikkan. Artinya itu bertentangan dengan ajaran kasih. Nah, itu yang tidak disangka-sangka oleh kita semua, termasuk Ustadz Kainama. Oh, ternyata umat Kristen ini tidak sesuai dengan dogmanya. Dogmanya ajaran kasih, tapi kelakuannya adalah ajaran polemik gitu. Mempolemikkan orang yang berbeda pendapat dengan dia gitu. Sehingga Ustadz Kainama ini tentu terkejut. Terus latihan sebenarnya dia nggak tahu juga, karena dia tahu memang begitu. Tapi dia nggak tahu sampai sebesar itu gitu loh. Ya sudah, dia pun orangnya nggak mau ribut. Ya sudahlah, dia ngalah gitu. Orang ngalah bukan berarti salah ya, salah itu. Ya udah deh, salah kamu deh. Sama orang ini ya. Saya mengatakan bahwa misalnya saya sedang saya sedang menyampaikan kuliah misalnya. Saya bilang bahwa saya adalah lulusan ini itu. Jadi ada yang protes. Wah, kamu bohong ini semua. Kita ngomong lagi dia gitu terus kan. Dia bikin itu polemik terus. Dia fitnah kita di mana-mana. Itu si Bowie bohong. Dia melamar kerja, dibilangnya dia lulusan itu semua. Dan segala macam gitu kan. Nah, kan tuh saya bisa saja ngomong gini, salah kamu lah. Ya udah, saya nggak lulusan ini deh. Udah. Nah, saya nggak usah itu. Ya udah, daripada kamu ribut terus gitu kan. Jadi itu yang dilakukan Kainama gitu loh. Paham ya? Ini kan suatu hal yang aneh ya, bukan suatu hal yang aneh. Jadi jangan pernah anggap bahwa orang itu ketika dia tuh berbeda arah itu berarti dia salah, enggak, ya. Tapi Anda cek diri Anda sendiri. Kenapa kok Anda melanggar ajaran kasih? Ya. Ada orang-orang tuh yang malas, guys. Kayak saya sendiri ya. Saya tuh malas kalau ada orang tuh yang contoh, kayak saya kerja. Saya kan orangnya kan suka, memang saya tuh suka nanya. Saya hobi nanya. Kalau saya nggak tahu sesuatu, saya tanya. Nah, cuman bagi orang tertentu nggak cocok dengan saya. Mereka tuh nggak mau, mereka tuh malas ditanya-tanyain, guys. Mereka tuh egois gitu. Ibaratnya mereka tuh, kita tuh harus ngerti semuanya. Nggak bisa gitu loh di awal-awal. Jadi mereka tuh berpikir bahwa kita tuh sama dengan mereka, nggak bisa. Mereka sudah berapa tahun kerja, kita masih baru kerja. Nah, ketika saya berhadapan dengan orang seperti itu, mereka ada nampak gelagatnya bahwa dan mempermainkan saya, kamu dikit-dikit nanya, masuk itu kan nggak tahu. Nah, itu saya mulai malas saya. Akhirnya saya, ya sudah deh, saya diam saja. Kalau misalnya saya coba gini, misalnya perkara yang saya tahu lah gitu kan. So saya begini, karena saya pernah pengalaman di situ. Nah, dia karena merasa dia tuh lebih senior di situ, kerja situ lebih lama, dia merasa lebih tahu dari saya, sedangkan saya tahu itu pasti salah. Contoh misalnya ketika saya dengar betul bos itu ngomong begitu, kita sampai jelas, kerjakan ini. Saya nggak betul itu, ya kan? Nah, nggak mungkin saya salah, karena itu betul terekam di memori saya. Nah, ketika saya melihat senior saya itu, kan saya disuruh kerja berdua nih, melakukan hal yang berbeda dengan bos saya perintahkan, itu saya ingatkan, Bang atau Kak, tadi bos suruh begini loh. Bilang kan, kamu tahu apa? Misalnya dia ngomong gitu kan, saya lebih tahu.
Nggak mungkin bos ngomong gitu. Jadi saya tuh tahu saya pasti benar karena saya tadi bos tuh ngomong ke saya, dia nggak dengar dia. Tapi dia mengingat kebiasaan bos. Harusnya kan kita bukan melihat, memang kita harus melihat kebiasaan bos. Tapi kan yang paling penting ada perintahnya. Perintah tuh bisa jadi kadang-kadang berbeda dengan kepentingan dengan kebiasaan bos. Akhirnya saya benar. Tapi saya masih dibanding saya diam dan terbukti ketika turun ke bawah, bosnya marah. Tapi saya suruh apa gitu kan? Nah, tapi saya diam guys. Saya cukup senyum dalam hati. Saya katakan bahwa benar kan, saya benar kan. Tapi karena saya masih di polemik, saya diam saja. Ya sudah deh, suka kamu deh, ya deh saya salah, ya kak. Saya bilang kan, ya bang, saya salah. Kakak yang benar, ya udah kita kerjain sesuai dengan kakak mau. Jadi itu sama kayak nama begitu. Bukan berarti ngalah tuh kan berarti kalah guys, bukan berarti salah, itu harus pahami. Karena memang menghindari polemik, masa jadi ribut-ribut kita gitu kan? Meskipun kita benar. Pialah kita tuh salah di mata bos, tapi kan kita bisa terangkan nanti. Bos pasti ngerti, ini bukan kita. Karena kita tuh ikut perintah dari senior kita gitu loh. Itu tinggal bilang sama bos. Ya bos, saya sudah bilang begitu. Tapi abang tuh bilang biasa nggak begitu. Ya saya nggak mau ribut, nggak mau ini. Ya udah ikut perintah dia kan aman guys. Itu yang penting, gitu kan. Daripada saya ribut sama apa saya gitu loh. Ya kan? Kerja nggak beres, ya kan? Nanti entah apa yang terjadi, makanya sudah deh suka-suka lah gitu kan, malah saya sudah gitu guys. Nah, itu yang terjadi guys, harus dipahami logikanya yang tadi pada pesakit nama, ya kan? Lagi bahwa Raja Dangdut sedang dikibuli Kainawa bertubi-tubi. Sebelumnya mari kita bersama melihat video pertama berikut ini. Tepuk tangan buat Ustadz K. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Masya Ya Allah. mualim ya mudaris. Ini dulu Anda pendeta ya? Kalau saya bilang gitu nanti terjadi polemik lagi. Oh, saya bilang pelayan aja, pelayan di gereja. Pelayan di gereja. Iya, insya Allah itu lebih agak soft dan insya Allah bisa diterima. Oke. Di Injil itu ada satu dari Yesus berbunyi begini, coba Anda lihat. Akan datang setelah kepergianku seorang yang akan memuliakan namaku, menyempurnakan ajaranku. Dialah batu penjuru, maka dengarlah akan dia. Begini ya, Roma Irama itu hafal esensi, dia hafal ayat tapi tidak hafal nomor surat, sama kayak saya. Saya hafal banyak ayat kitab, meskipun nggak semuanya saya hafal nomor dan urutan suratnya. Contoh, yang saya ingat suratnya misalnya kayak Matius pasal 7 ayat 1-3, saya ingat betul itu. Beserta isinya itu, bukan setiap orang yang nyebut aku Tuhan yang akan masuk ke surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa aku di surga, ya. Pada terakhir banyak orang mengatakan padaku Tuhan, bukan kami telah melakukan banyak kebaikan dengan namamu, melakukan dengan namamu dan melakukan apa? Dan satu lagi mungkin melakukan banyak kebaikan dengan namamu gitu kan, ya, kurang lebih itu. Lalu yang berikutnya berbunyi bahwa pada saat itulah aku mengatakan pada mereka sesungguhnya kalian semua dari hadapanku hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah saya hafal guys dari nomor surat ya sampai suratnya nomornya sampai ke isinya. Tapi yang lainnya saya hanya hafal esensinya saja, ayatnya saja gitu. Contoh kayak ayat yang berbunyi bahwa angkatan jahat ini meminta sesuatu tanda dariku, tapi aku tidak akan memberikan mereka tanda selain tanda Yonah atau Nabi Yunus. Seperti Yonah atau Yunus tinggal 3 jam dalam perut ikan, begitu juga manusia akan tinggal 3 jam dalam perut bumi. Saya hafal ayat bunyinya, tapi tidak nomor suratnya. Nah, orang kayak orang Irama itu orang yang sepertinya hafal ayatnya. Dan itu memang dia sebut itu memang ada ayatnya. Saya tahu itu ayatnya ada, tapi saya juga lupa nomornya. Tapi saya juga lupa persisnya. Ya, persis bunyinya tuh saya lupa. Tapi yang saya ingat tuh memang bunyinya kurang lebih seperti itu gitu loh. Ya, itu harus dipahami guys. Jadi kebetulan pula Kainama nanti menyampaikan bahwa itu ada di surat sekian, karena memang kurang nggak hafal nomor suratnya, ya dia paling mengiyakan saja gitu. Nah itu nggak bisa juga disalahkan juga gitu loh. Karena memang harus ada waktu untuk mengeceknya. Orang yang hafal itu perlu waktu untuk ngecek. Ya. Tapi karena mungkin Roma percaya pada kapasitas Kainama sehingga dia percaya
Dan sebenarnya gini juga loh guys ya, sebenarnya adalah ini adalah masalah timing saja gitu. Waktunya nggak cukup untuk melihat, kan harusnya kan mereka nih, oh makanya saya tuh nggak pernah mau, yang penting esensinya itu, ya sudah ayat berapa nggak penting, yang penting itu bunyinya ada gitu kan. Nah, kalau memang mau disebutkan misalnya orang ini bahwa ayat sekian, ayat sekian, ya kita buka sama-sama. Oh ya kita cek yuk. Nah, kan enak. Ini kan tidak, karena memang ini podcast yang berlangsung cepat tanpa ada melihat-lihat Alkitab, tapi betul-betul besar keingatan, ya ini terjadi gitu guys, itu sih pahami. Jadi nggak ada salah sini. Jadi Ustaz Kenama ya dia ingat esensial itu bahwa itu ada, tapi dia lupa letak posisinya. Itu nggak masalah guys, ya sekali lagi nggak masalah ya. Yang masalah adalah Anda lupa esensinya dan lupa bunyinya, itu masalah ya. Karena itu esensinya. Esensi dilihat bukan dari nomor berapa, surat berapa, tapi adalah isi ayatnya itu sendiri. Itu esensi yang penting. Ya, ada kan? Ya ini yang saya bacakan dalam bahasa asli. Itu Yohanes, kitabnya namanya Yohanan. Di Indonesia disebut Yohanes, pasal 16 ayat 7, lalu ke ayat 12, 13, 14 itu. Nah, di video yang pertama ini Bang Roma itu mengatakan bahwa akan datang setelah kepergianku seorang yang akan memuliakan namaku, menyempurnakan ajaranku, dialah batu penjuru, maka dengarkanlah dia. Langsung Ustadz Kenama mengatakan, wah betul, itu di Yohanes 16 ayat 7, 12, 13, 14 kata dia. Apakah benar Yohanes 16 ayat 7 dan 12? Sekali lagi ya, nomor suatu nggak penting, itu nggak penting, penting esensinya ya. Karena lupa, cuman memang iya mungkin yang saya nama terlalu kepedean gitu kan. Kalau saya nggak mau, saya beda tipe yang saya nama. Saya nggak kalau betul-betul saya tuh nggak hafal, saya nggak bakal pede gitu. Mending saya iyakan dan tidak sebut nomor surat karena saya memang lupa atau memang nggak hafal, karena saya hanya mau esensi, itu lebih baik. Tapi kita juga nggak bisa salahkan sebenarnya usahakan nama ya. Yang penting adalah itu memang betul ada. Jadi kesalahan, kelupaan dalam menyebut nomor surat itu adalah hal yang memang salah, saya ketahui salah, tapi bukan hal yang krusial gitu loh guys. Sama kayak gini sebenarnya. Kita ketahui Pancasila adalah silanya bunyinya adalah bahasa Indonesia. Tapi dia sebut sila kelima, itu bukan suatu masalah besar. Ya. Masalah besar kalau dia sebut bahwa perpecahan Indonesia, itu masalah besar. Meskipun dia tepat menunjukkan bahwa sila Pancasila adalah perpecahan Indonesia, itu masalah besar. Esensinya nggak tangkap, esensinya adalah persatuan, bukan perpecahan. Tapi kalau ada rasa sebut misalnya sila Indonesia berbunyi perpecahan Indonesia, itu bukan satu masalah besar. Hanya kesalahan minor pada letak dari sila aja guys, itu harus dipahami. 13-14 mengatakan seperti yang disampaikan oleh Bang Roma tadi itu. Mari kita melihatnya. Di ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 12. Nah ini adalah esensi yang sama. Esensi itu yang penting. Sama-sama ngomong tentang seorang yang akan diutus. Jadi Ustaz Kenama menangkap esensi yang disampaikan Roma. Bahwa yang ayat yang samanya itu, 9 itu adalah esensi sama itu ya ini. Bahwa nanti akan ada yang seorang itu Yesus itu, yaitu Nabi Muhammad guys. Yang Roma katakan batu penjuru yang di ayat lain tentunya itu adalah esensi yang penting gitu loh. Sama-sama bicara tentang utusan yang akan datang setelah Yesus itu guys. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Nah, ini artinya ngomong tentang manusia. Karena manusia itu yang mendengar dan memberitakan dengan apa yang didengarnya. Karena hanya sesuatu yang punya telinga dan mulut itu bicara yang bisa mendengar dan mengatakan apa yang didengarnya. Itu sih pahami guys, ya kan? Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Jadi masing-masing nabi adalah seperti tongkat estafet, ya. Sama kayak menteri-menteri itu kan tongkat estafet. Misalnya
menteri yang menggantikan menteri sebelumnya. Itu tongkat estafetnya pindah pada menteri itu. Sehingga dia tuh akan menerima data atau apapun itu kebijakan dari menteri lamanya ya untuk dia teruskan atau dia modifikasi. Itu pahami guys. Karena itu adalah pindah dari presiden yang sama gitu loh. Karena nabi itulah dari Tuhan yang sama. Nabi itu nggak punya hak prerogatif. Yang punya hak prerogatif adalah Tuhan. Sama kayak menteri nggak punya hak prerogatif. Sehingga ketika mereka tunjangan program, berarti akan mengikuti program dari presiden. Jadi mesti menteri berganti, tetap programnya kurang lebih sama. Hanya mungkin menteri dikasih kebebasan sedikit untuk memodifikasinya, tapi tidak boleh mengubah total lah guys. Karena presiden kan maunya itu gitu loh guys. Itu loh pikirnya. Jadi sama seperti Nabi itu gitu, seperti itu kan. Jadi Nabi itu akan menerima setelah terima, tentu dia akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sebelumnya, karena itu juga perintah Tuhan kepada dia nantinya gitu kan, untuk menyamakan persepsi dan untuk melanjutkan tugas dari Nabi sebelumnya guys, atau menteri sebelumnya. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Bang Roma tadi itu tidak sama dengan Yohanes 16 ini ya. Ini menceritakan mengenai roh kebenaran atau penghibur, yaitu Roh Kudus. Jikalau ini diklaim sebagai ayat nubuatan Muhammad, itu tidak nyambung ya, karena ini berbicara mengenai Roh Kudus, roh penghibur, roh kebenaran itu adalah titel, ya, julukan bagi orang yang tidak berkata-kata dari diri sendiri melainkan apa yang didengarnya. Kan Yesus berkata bahwa akan mengutus seorang penolong yang lain, seorang penolong yang lain, artinya yang lain. Kalau Anda ngomong tentang Allah atau Roh Kudus, itu kan bukan yang lain, berarti Yesus juga. Kan Yesus adalah Roh Kudus. Berarti kalau Anda bilang Roh Kudus adalah seorang penolong yang lain, artinya Roh Kudus bukan Yesus. Paham nggak logika pikirnya? Yesus berkata, ingat ya, poinnya adalah Anda harus ingat esensinya loh. Yesus berkata, aku harus pergi, bahwa dia akan datang. Kalau Yesus adalah Roh Kudus, ngapain Yesus pergi? Toh Roh Kudus dia juga. Tapi kan Yesus pergi dulu, baru Roh Kudus datang. Artinya ini adalah dua oknum yang berbeda. Satu oknum yang pergi, satu oknum yang datang. Artinya Yesus bukan Roh Kudus. Jadi ini bukan Roh Kudus tentunya. Karena kan dogma Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Roh Kudus. Itu yang harus Anda pikirkan guys. Yang kedua, ya, ini dia akan berbicara apa yang didengarnya. Ya. Berarti kalau dia berbicara dengan apa yang didengarnya, berarti kan kalau kita taunya orang itu seorang penolong lain itu bicara dan menyampaikan apa yang didengarnya, artinya kan kita harus bisa menangkap pembicaranya. Apa yang dibicarakannya? Artinya ini mungkin Roh Kudus, mungkin. Karena orang ini berbicara butuh mulut. Ya. Berbicara butuh mulut, guys. Ini bukan ngomong tentang telepati. Ya. Berbicara dalam hati itu hanya kepada diri sendiri. Contoh, saya bicara dalam hati. Saya bicara bahwa, waduh, saya kayak bakal kalah nih. Tapi saya nggak mungkin bicara dalam hati pada orang lain. Saya ngomong pada orang lain kan, ayo sini dong dalam hati saya. Dia mana bisa ngerti itu? Artinya ini pasti adalah seorang manusia. Karena dia ngomong tentang seorang penolong yang lain. Jadi, harus fokus pada seorang penolong lain. Roh Kudus, Roh Kudus adalah julukan atau titelnya. Ini dia itulah seorang manusia berarti. Orang itu manusia, seorang penolong. Yesus kan seorang penolong. Berarti dia sama dengan Yesus, berarti dia sama-sama nabi. Penolong yang lain, berarti nabi yang lain, penolong yang lain. Karena Roh Kudus kan bukan yang lain, tapi Yesus juga. Itu sih pahami logikanya guys. Esensinya itu harus kita pegang gitu. Ini bukan ada fokus pada Roh Kudusnya. Ingat, Roh Kudus adalah titel. Bukan intinya. Sama kayak gini. Saya akan mengutus seorang misalnya saya adalah seorang gamer. Saya katakan bahwa saya akan mengutus seorang gamer yang lain. Saya harus pergi dulu nih. Kalau saya tidak pergi, saya tidak akan mengutus penolong yang lain, gamer yang lain. Artinya gamer itu bukan saya. Nah, gamer itu saya kasih julukan misalnya adalah roh maniak misalnya. Dalam artian itu memang julukan ya, tapi dia tetaplah seorang gamer yang lain. Itu sih pahami guys, ya. Jadi esensinya adalah seorang penolong lain, bukan Roh Kudus. Itu kan esensi. Roh Kudus adalah julukan. Esensinya adalah seorang penolong yang lain. Itu sih pahami guys. Pikir-pikirnya. Kebenaran, bukan manusia yang diutus oleh Yesus, bukan. Jadi ketika dia ngomong seorang penolong lain, bukan manusia. Ini kembali lagi kan ya. Sekali lagi di Juli nggak ngerti mana esensi, mana yang titel, nggak ngerti dia. Ya. Roh kebenaran adalah titel. Sama kayak saya bilang bahwa dia adalah
roh suci, dia adalah roh pahlawan, dia adalah roh penyelamat Israel. Itu bukan berarti roh yang itu adalah titel, guys. Karena kan rujuk kepada yang tadi, yaitu seorang penolong lain. Itu sih pahami. Seorang penolong lain berjuluk, bertitel roh kebenaran. Ya, itu sih pahami, guys. Jadi ada mana yang utama, esensi, mana yang ada julukan. Ya, lucu. Mari kita lihat video yang kedua. Di dalam Alkitab bahasa Ibrani, Tuan Guru, kata salam itu Islam, shalom. Shalom itu Islam, agama Islam. Nah, di video yang kedua ini lebih lucu lagi. Dia bilang bahwa shalom itu artinya adalah Islam. Dari kata salam. Salam, salam, Islam. Ini kan kayak cocokmologi gitu ya. Homofon, jadi kesamaan bunyi. Sama dengan Naruto gitu ya. Padahal ini adalah tokoh yang berbeda. Satu fiktif, satu ini tetangga saya, si Naruto ini. Nah ini begini, guys, itu berbeda ya. Jadi ketika kita ngomong Naruto, jelas. Naruto nama orang, Naruto adalah tokoh fiktif buatan komikus Jepang misalnya. Nah, kalau kita ngomong tentang misalnya salam dengan salom, ini kan adalah ngomong tentang bahasa akar rumpun. Ngerti ya? Shalom, salam, itu salam bahasa Arab. Shalom mungkin bahasa Ibrani itu bahasa apa? Itu ini bahasa serumpun. Itu bisa dibenarkan, guys. Sama kayak misal gini. Misalnya kata bahasa Minang adalah ange, bahasa Indonesia panas. Ini adalah kata-kata serumpun. Gak bisa samakan dengan Naruto dengan Naruto, gak bisa. Nama orang gak bisa diartikan dengan bahasa yang serumpun. Gak bisa, guys. Gak bisa samakan begitu. Naruto dan Naruto bukan bahasa serumpun, itu nama orang. Ini ngaco dulu ini gitu loh. Sama kayak misalnya gini, kata apa lagi? Misalnya kata ya tadi itu yang bahasa Minang ke bahasa Indonesia, angin dengan panas. Misalnya kata Muslim, bahasa Indonesia adalah makhluk yang tunduk atau taat per Tuhan. Ya, Muslim. Jadi ini adalah ngomong tentang rumpun akar bahasa gitu. Assalamualaikum sama dengan selamat sejahtera atasmu. Ya, kayak gitu-gitulah. Ini ngomong tentang bahasa serumpun. Nggak bisa samakan dengan nama orang Naruto itu dua hal yang berbeda jauh, guys. Itu harus dipahami logika berpikirnya. Ustadz Kainama mencoba-coba untuk cocokmologi ya. Salam, Islam kata dia. Jadi salam. Jadi begini, cocokan bahasa itu adalah masih logis, ya, masuk akal. Sama kayak ange, panas, bahasa Inggrisnya hot dan segala macam gitu kan. Jadi itu adalah hal yang jadi mencocokkan bahasa itu adalah hal yang logis. Tapi kok nama jelas nggak logis. Nama beda. Nama bukan bahasa, ya. Tapi memang apalagi nama itu adalah ya bisa juga dicocokkan sebenarnya. Kalau misalnya gini, misalnya saya kan suka manggil orang bilang Jack, hey Jack gitu kan. Nah orang yang tahu bahwa nama orang itu bukan Jack, dia kan bilang bahwa nama orang itu Jack. Saya pernah dengar si Bowie manggil orang itu Jack. Berarti dia nggak ngerti esensinya. Jadi orang dia bilang bahwa kenalkan nama saya adalah Naruto misalnya. Oh enggak, nama kamu Jack. Si Bowie bilang manggil kamu Jack. Jadi orangnya sama. Lalu dibilang Bobby yang mana ya? Bukan cincinnya. Oh Bobby itu, iya Bobby itu. Jadi poinnya adalah apa ya? Nama pun kadang bisa diinin kalau lihat dengan ciri-cirinya. Tapi kalau Naruto kan memang cirinya berbeda, nggak bisa sama, dia bisa dipakai. Naruto cirinya tentu perawakan Jawa segala macam. Kan Naruto kayak orang Jawa gitu kan. Lalu Naruto tentu orang Jepang atau orang orang Korea atau orang apa gitu, guys. Dan dia ada tokoh komik, tokoh kartun. Jadi memang beda lah gitu kan. Tapi kalau kayak tadi saya bilang adalah saya panggil orang Jack atau nama aslinya adalah misalnya Naruto, itu bisa juga. Jadi bisa lihat kesamaan itu adalah harus cocok karena memang ini untuk menemukan sesuatu itu memang apakah sama harus cocok karena mungkin untuk menentukan sesuatu sama nggak cocok kan nggak mungkin. Tapi cocokan adalah untuk menentukan apakah sesuatu sama atau tidak gitu loh. Jadi apakah antara salam yang satu sama atau tidak itu harus dilakukan pencocokan. Itu dipahami logika pikirnya, guys. Ini adalah agama. Padahal shalom dalam bahasa Ibrani ini artinya adalah damai atau damai sejahtera, kemudian selamat atau
Islam juga damai sejahtera, selamat juga Islam. Jadi Islam itu guys ya, artinya adalah apa namanya? Islam itu adalah keselamatan, jalan hidup. Ya, itu Islam. Ini nggak salah kalau diartikan sebagai salam juga gitu loh. Sama kayak misalnya kayak kata bahasa Inggrisnya hot, orang Padang bilangnya ange, kita bilangnya panas. Itu sama saja gitu loh. Ya, artinya itu juga gitu loh. Ya kan, itu sebab lagi ya guys. Aman. Nah, biasanya kata shalom ini diucapkan sebagai salam jikalau seseorang bertemu dengan orang lain, dan kebalikannya apabila mereka mau berpisah mengucapkan shalom. Nah, kata shalom Ya sama kayak gini misalnya, kayak pramuka. Ada orang yang taunya pramuka itu bukan salam. Dia taunya pramuka adalah suatu organisasi yang mendidik orang untuk ya bisalah mandiri, survive di alam misalnya. Nah ada orang lagi yang memahami pramuka bukan yang itu, tapi juga salam. Makanya orang ketemu tuh salam pramuka. Atau misalnya kayak merdeka, itu salam juga. Nah orang nggak tahu bahwa orang mungkin luar negeri nggak tahu apa itu merdeka bisa disalam itu kan. Mereka tahu adalah merdeka itu artinya adalah tidak dijajah. Merdeka adalah ya bebas gitu kan. Mereka tahunya itu artinya. Mereka nggak tahu kalau itu dijadikan salam. Paham ya? Jadi gini loh, jadi satu kata itu bukan tertentu dimonopoli oleh itu adalah sesuatu ini dan yang lain tuh ketika mengatakan sebagai salam itu luar beda enggak. Sama kayak merdeka dipahami sebagai salam dan juga adalah arti lain dari bentuk adalah dari kata bebas. Ya. Juga pramuka diartikan juga sebagai salam pramuka dan juga diartikan sebagai suatu organisasi yang mengajarkan tentang filosofinya adalah tentang survival atau bertahan hidup guys di alam gitu kan logika begini. jika ditambahi aleichem itu menjadi shalom aleichem. Artinya menjadi salam sejahtera atas kalian. Jadi gitu ya, atau salam sejahtera ke atas kalian. Nah, mari kita melihat video yang ketiga. Sebetulnya orang Kristen sekarang ini mengikuti Paulus bukan Yesus. Nah, Pertama ini Yesus mengatakan soal babi. Babi itu haram di Torah dalam imamat orang Lewi. oh, Ya, imamat orang Lewi babi haram. nah, Lalu Yesus berkata, kedatanganku bukan untuk merubah Taurat, tapi wah dahsyat, Matius 5:4. tapi menggenapkannya. Ya kan? Masya Allah. Ya. Anak izin pulang dulu. Di video ini, laki-laki Kainama mengatakan kebohongan. Yang pertama, dia mengiyakan bahwa kitab imamat itu melarang babi untuk dimakan karena itu haram, ya. Padahal di dalam imamat 11 yang haram itu bukan hanya babi, tapi ada unta, kelinci, elang. Begini ya, yang disampaikan itu kan benar, nggak bohong. Karena poinnya adalah membenarkan apa yang disampaikan oleh Roma. Misal gini, ya. Misal saya menyampaikan, saya fokus misalnya gini ya, yang mencuri, korupsi itu bisa dipenjara. Ya, lalu yang dengan saya bilang betul. Memang di hukum pidana bilang bahwa koruptor masuk penjara. Bukan berarti yang lain nggak masuk penjara gitu loh, pembunuh, pemerkosa. Jadi itu apa? Jadi orang yang mendengar itu mengiyakan apa yang saya ngomongin gitu loh. Ya nggak ada hubungan dengan saya belum menyampaikan yang lainnya, nggak. Itu beda poin lagi. Ngerti nggak? Sama kayak yang disebutkan poinnya kan oleh Roma Irama kan baru hanya babinya saja. Ya itu tuh dibenarkan oleh Kainama. Itu loh guys. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Kainama membenarkan apa yang dikatakan oleh Roma, selesai. Perkara Roma belum menyampaikan sisanya itu masalah lain. Nah mungkin Kainama menyalahkan, oh nggak gitu, kan nggak gitu. Kalaupun mau dipaksa juga harusnya gini, karena bilang, ya itu benar yang Anda bilang, tetap benar. Tapi ada tambahannya, bukan hanya itu, ini gitu loh. Tapi kembali itu nggak penting, tidak esensial. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan nabi lain, yaitu Muhammad.
Kita ngomong tentang Yesus, fokus, ingat ya, fokus ke Yesus. Itulah kita kan lihat ajaran Yesus. Yesus mengatakan bahwa kita fokus ke Yesus, jangan fokus ke Nabi Muhammad ya. Ini nabi yang berbeda. Ya, nabi yang berbeda. Tidak ada jam menyamakan antara dua nabi ya, jangan. Nabi yang berbeda. Kita fokus yang mana sekarang? Ada fokusnya ke Yesus kok lari ke Muhammad. Itu masalahnya gitu. Ada mengaku pengikut Yesus. Ya kita fokusnya ke situ. Kita akan bahas tentang pengikut Yesus sekarang nih, yaitu Anda. Kita bukan sekarang membahas pengikut Muhammad. Tapi sepahami, Anda kok lari ke Nabi Muhammad, itu aneh guys. Jadi ketika ngomongnya Hani itu ya sudah gitu. Gitu loh. Itu yang dimaksud bahwa fokuslah di situ, ya kan? Itu harus pahami logikanya guys. Landu, kemudian ikan yang tidak bersisik dan bersirip, ada lele, ada belut, kemudian ada kepiting, cumi-cumi, kerang, gitu ya. Dan itu halal bagi mereka. Jadi yang satu diharamkan, tidak dimakan, tapi yang lain yang haram itu dimakan sama mereka. Dan jadi begini ya, misal gini ya, misal gini, guru SMP, ada ngomong tentang guru SMP dan guru SMA. Ini kan adalah seperti nabi yang sebelumnya dan nabi sesudahnya. Nah, guru SMP itu misalnya melarang murid-muridnya untuk bekerja misalnya, guru SMP atau guru SD. Kalian tidak boleh bekerja ya nak ya, kalian fokus aja belajar. Karena kalian tuh mungkin punya kakak-kakak lain, misalnya orang tua kalian kesulitan keuangan, ya biar kakak kalian bekerja atau ayah kalian bekerja. Nah, tapi guru SMA tuh beda lagi nanti. Nah, kalian tuh sejatinya nggak boleh bekerja loh. Jadi kalian tuh harus belajar. Tapi kalau ibu yakin orang tua kalian mungkin ada yang susah dan kalian tuh mungkin anak kalian tua, ya sudah deh, bekerja nggak apa-apa. Yang penting sekolah jangan tinggal ya. Jadi itu bukan berarti dua guru ini bertentangan, nggak. Karena guru SMA adalah guru yang kemudian tentu muridnya lebih siap dibandingkan murid guru SMP. Muridnya sudah lebih dewasa dan tentu mungkin dia menjadi murid yang menjadi anak tertua kemungkinan karena dia udah SMA gitu kan. Nah, jadi sama seperti tadi, Nabi Muhammad nggak bisa dihubungkan 100% dengan Nabi Yesus, nggak bisa karena mereka adalah dua nabi berbeda, nabi yang melanjutkan. Gitu loh. Nabi Muhammad bukan muridnya Nabi Yesus, bukan. Atau misalnya Nabi Muhammad bukanlah seperti asisten guru SMP, enggak. Tapi guru Muhammad adalah guru SMA, Yesus guru SMP, gitu loh. Jadi ketika guru SMP melarang murid untuk bekerja, apapun alasannya, tapi SMA melonggarkan sedikit. Ya boleh kamu bekerja, pulang sekolah, karena mungkin ya ibu tahu lah, mungkin bapak tahu memang kamu anak tertua mungkin. Karena kamu kan SMA kan lagi kisah mungkin yang lebih tertua, karena memang saya udah usia juga. Bolehlah sedikit-sedikit bekerja gitu, karena ada muda itu anak SMA yang magang, SMP kan ada yang magang guys. Jadi jangan mentang-mentang beda lalu dikatakan di fokusnya di mana. Jadi kalau kita ngomong tentang Kristen berarti kan Yesus, berarti kan kalau kita ngomong sama seperti anak SMP misalnya gitu, ya gurunya ikut lah guru kami guru SMA, kok kalian suruh kami ikut guru kalian. Kita sedang menjelaskan loh, ini guru kalian anak SMP ya, guru kalian itu ngajaran begini, ini nggak boleh. Tiba-tiba bilang bahwa kamu kok guru SMP kok bilang boleh, nggak boleh, kamu kok boleh kan? Loh, guru saya bukan guru SMP kamu, bro. Guru saya ada guru SMA. Guru saya adalah Muhammad. Guru pelanjut gurumu. Itu sih pahami guys. Jadi mereka tuh kehilangan fokus, ya. Fokusnya harus pada Yesus, malah kita disuruh fokus pada Yesus, ini aneh sekali. Kita kan harus fokus pada Muhammad. Jadi mereka tuh kalau mau counter, mereka sudah begini. Nabi Muhammad melarang ini, kenapa kalian halalkan? Itu baru benar. Ya. Sama kayak gini misalnya. Mungkin tidak kita bilang ke mereka gini, Nabi Muhammad itu menghalalkan ini, Anda kok mau menghalalkan? Kan nyambung. Uang diambil dia Yesus. Sama nggak nyambungin kan? Bro, Yesus kan menghalalkan ini, kenapa kalian halalkan? Loh, kita kan bukan begitu Yesus. Itu sama guys. Sama kayak anak SMP, ngomong anak SMA. Kalian kok menghalalkan yang guru saya larang? Loh, itu kan gurumu, guru saya guru SMA. Atau sebaliknya, guru SMA kita, saya bilang anak SMP, kok kamu menghalalkan yang guru SMA saya haramkan? Loh, anak SMP bilang, loh kan saya guru saya bukan guru kamu, bang, guru saya kan guru SMP. Itu loh dia pikirnya guys. Jadi ini kehilangan fokus. Apa yang Yesus haramkan, dibawa lari ke kita. Kan kita bukan pengikut Yesus, kita pengikut Muhammad guys. Guru kita beda, kita guru SMA, mereka guru SMP. Itu sih pahami logikanya kan. Itu mereka seolah-olah paling benar. Dan ini lucu sekali. Lucu, sangat-sangat lucu. Kemudian lucu itu di Yuli.
dia kehilangan fokus. Anak SMP yang harusnya dia tuh berpegang pada guru SMP-nya, malah kita disuruh ikut guru SMP-nya. Padahal kita adalah murid yang lain. Kita murid kakak kelasnya. Guru kita adalah guru SMA. Beda lagi gurunya, guys. Itu sih pahami. Sama kita mungkin juga nyuruh di Juli ikut Nabi Muhammad. Kita nyuruh jalankan dia ikut Yesus di Juli, ikut Yesus. Kan begitu. Kita ikut Nabi Muhammad. Sama kita tuh kayak anak SMA yang mengatakan bahwa, hei anak SMP ikut tuh guru SMP-mu. Tiba-tiba dia bilang sama kita, kamu dong harus ikut guru SMP-ku. Wong dia jangan ikut, pertama dia nggak ikut. Kedua kita kok suruh ikut guru dia, kita punya guru sendiri kok. Nah itu sih pahami logika begini, guys. Itu yang lucu sebenarnya kan. Bang Roma tadi itu mengatakan Yesus mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Kata Kainama itu di Matius 5 ayat 24. Ini bukan menjadikan hukum Taurat kita para nabi, tapi juga ada ya bukan hanya menjadikan hukum Taurat, tapi juga kita para nabi. Artinya adalah kita para nabi yaitu termasuk Zabur dan juga Injil. Itu sebab guys. Padahal ayat itu ada di dalam Matius 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Ini sekali lagi ya, kelupaan dalam menyebut nomor itu adalah hal biasa. Yang penting kan esensinya, ya. Ini esensinya yang penting. Sama kayak saya bilang bahwa Pancasila sila kelima itu berbunyi bahasa Indonesia. Itu bukan suatu masalah besar. Memang salah tapi minor. Tinggal dibereskan saja. Enggak bro, itu bukan sila kelima tapi sila ketiga. Selesai. Tapi kalau saya bilang bahwa sila ketiga berbunyi bahasa Indonesia itu masalah besar. Karena itu salah secara esensi. Walaupun nomornya benar. Itu koreksinya luar biasa itu pasti. Orang kan protes. Mana ada dijadikan bahasa Indonesia? Yang ada bahasa Indonesia. Tapi kalau cuma masalah nomor itu gampang untuk mengkoreksinya, guys. Berarti hanya kelupaan masalah nomor. Nah, itu bukan esensial. Yang masalah itu adalah ketika kita salah dalam menyampaikan esensi itu masalah, guys. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tuh, kayak gini loh. Katanya. Nah, mengenapi apa artinya? Nah, ini sering nggak tahu dong Kristen ya. Terus saya kasih tahu ya teman-teman Kristen ya. Mengenapi artinya adalah menambah sehingga genap atau lengkap. Ini yang banyak tidak orang tahu. Ya, apalagi orang Kristen. Jadi mengenapi itu beda dengan menghilangkan atau mengganti. Ya. Jadi seperti ini ya. Pancasila, misalnya saya mau genapi jadi, anggaplah Pancasila itu baru ada 3 misalnya. Sila pertama sama sila ketiga. Nah, orang yang buat Pancasila itu ya ketika dia baru sampai ke sila ketiga, dia masih kurang ini. Harus dilengkapi atau digenapi. Nah, dia buat 2 sila lagi. Nah, ketika dia buat 2 sila lagi untuk menggenapi atau melengkapi 3 sila lainnya, pertanyaannya adalah, apakah boleh nggak 2 sila ini akan menggantikan atau menghilangkan dari 3 sila lainnya? Kan tidak bisa. Artinya itu tidak mengenapi. Artinya 2 sila itu tidak mengenapi atau melengkapi, tapi merubah. Nah, sama kayak gini. Saya ngasih uang ke anak saya 7.000. Nah, saya bilang, Pak, genapilah 10.000, Pak. Kurang nih, Pak, 7.000, Pak. Nah, apakah saya ganti uang 7.000 dengan 10.000? Kan nggak gitu. Kalau mengenapi. Saya tinggal tambahkan 3.000. Nah, tadi itu berapa? 7.000. Ini Papa tambah 3.000. Papa lengkapi 7.000, kamu dengan 3.000. Nih, Papa kasih. Genaplah uangnya 10.000. Ya. Paham nggak logikanya? Jadi mengenapi itu menambah sehingga lengkap. Bukan menghilangkan atau mengubah. Itu beda lagi, guys. Cerdas, hafal kitab suci, mantan pendeta, kuliah di Haifa, bohong semuanya. Kemudian yang terakhir, mengenai mimpi Petrus yang dicat. Jadi begini ya, hafalan itu kan harus diulang-ulang. Ya. Saya mengerti banget ya. Kayak saya aja kadang lupa, guys. Esensi itu saya lupa. Karena saya betul-betul yang saya ingat itu esensi. Itu manusia. Karena saya jarang ulang-ulang. Saya kan buat konten ini kan 1 hari paling 3 maksimal. Karena saya nggak buat konten kan. Kalau saya lagi betul-betul lagi sibuk kali kerja atau apa gitu, nggak buat konten saya. Berarti kan saya tidak ulang hari itu. Karena saya buat konten saya ulang-ulang nih. Hafalan saya kan, esensi itu saya ulang-ulang terus kan. Itu saya ulang-ulang gitu. Nah, beda dengan hafalan misalnya sholat yang memang kita kerjakan 5 kali sehari. Itu susah hilangnya. Nah, Ustaz Kainama, ya itu kan Kristen itu kan agama dia. Dia hanya menjadikan itu dakwah. Sehingga yang nama dakwah tentu karena mungkin tidak sesering dia mengulang kayak sholat atau kayak menghafal Quran yang para penghafal Quran memang diwajibkan untuk mengulang tiap hari. Baik dalam bentuk
dalam dia pakai di sholatnya atau dia memang merotalkan itu baca tiap hari. Nah itu beda dengan orang yang dulunya hafal lalu jarang mengulang atau bisa lupa. Itu yang saya pahami guys ya. Jadi ngomong hafalnya kapan dulu gitu loh, ya kan? Sama misalnya gini deh. Saya dulu misalnya saya main game. Saya dulu waktu masih main game Gran Turismo itu atau game apapun itu saya hafal bagaimana cara misalnya kayak cara untuk contoh kayak game Toram. Saya kan lagi main game Toram nih di channel saya kedua. Itu saya hafal, ingat betul dulu bagaimana cara jalan-jalannya, main questnya itu kan. Quest-quest itu saya tahu, ini harus ngapain dulu, kemana dulu, jalan-jalan di peta itu saya hafal semuanya. Tapi hafalan saya itu sekarang karena saya jarang main Toram, saya lupa ingat. Jadi ketika saya ngomong bahwa saya hafal Toram, itu kapan dulu konteksnya? Jadi sering berjalan waktu itu tentu bisa berubah. Ya, itu harus dipahami guys, itu timeline itu harus dipahami gitu loh. Bisa hilang lupa seluruhnya, bisa lupa sebagian. Dan ada juga saya itu yang lupa betul mapnya atau jalannya, tapi ada saya yang lupa sebagian atau bahkan yang saya mau ingat semua nih. Jadi itu harus dipahami. Itu tentang timeline kapan itu dihafal. Ya, jadi saya samakan hafalan dulu sekarang itu beda guys. Itu harus dipahami. Tergantung seberapa sering Anda mengulang-ulangnya. Karena hafalan itu kan adalah bentuk pengulangan kebiasaan. Bahasa Minang adalah Allah bisa karena biasa. Jadi makanya kalau contoh kayak seorang pilot itu kalau dia udah lama nggak bawa pesawat terbang dia lupa cara-caranya. Atau seorang apa lah gitu. Kayak saya dulu kerja di mana misalnya di hotel. Mungkin seorang yang kerja di hotel saya masih mengingat lagi apa yang saya kerjakan dulu kan. Saya lupa ingat gitu guys. Perlu waktu lagi untuk membiasakan lagi. Itu sih pahami lagi pikirnya. Catat oleh Paulus. Mari kita melihatnya. Nah, sementara Yesus mengatakan, aku tidak merombak hukum Taurat, jadi tetap bagi haram. Tapi apa kata Paulus? Telah datang mimpi kepadaku, turun kain berbujur abu. Oh, itu mimpi Petrus, Pak. Yang ditulis oleh Paulus. Iya, maksudnya Paulus. Iya, ditulis oleh Paulus, tapi yang ngomong itu yang mimpi itu Petrus. Oke, maka telah di dalam ada seluruh kaki berkaki empat. Maka halalah seluruh binatang berkaki empat. Itu kan kontradiksi. Iya, betul. Jadi mimpi Petrus dicatat oleh Paulus di Kisah Para Rasul. Ini konyol, ini banyol. Selagi esensi ya, gak penting siapa yang menuliskan atau siapapun itu. Yang penting adalah suatu pengangkangan terhadap ajaran Yesus. Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk menyediakan kepada Nabi, tapi faktanya ditiadakan. Itu esensi yang penting guys. Ya. Misal gini deh, ya contoh ya. Kita tahu bahwa di perusahaan itu jelas aturannya bahwa tidak boleh terlambat lebih dari 15 menit. Nggak boleh 3 kali berturut nggak masuk kerja tanpa izin. Tiba-tiba ada yang mengubah aturan itu bahwa boleh terlambat 15 menit, lalu nggak apa-apa nggak masuk kerja tanpa izin lebih dari 3 hari. Nah, perkara siapa yang apa itu nggak lebih penting. Yang penting adalah kita tahu bahwa ada yang mengubah itu. Terus kita kembali kepada esensinya. Itu harus kita pahami. Itu yang esensinya. Nah, siapa yang mengubahnya itu hal lain lagi gitu loh. Ya. Karena kalau Anda fokusnya ke situ, ini tidak ada ubah. Anda ubah nih dulu, beres sudah. Baru kita lari kepada masalah yang sekunder. Itu siapa yang mengubahnya. Itu harus dipahami, guys. Jadi yang penting esensinya dulu bahwa ada masalah di sini. Ada perubahan yang harus tidak semestinya. Itu harus dipahami. Ya. Karena dengan begitu sadar, oh berarti ini aku nggak boleh melakukan ini salah nih. Ya. Nggak perlu sampai lari ke siapa yang membuat itu, nggak perlu sampai situ. Karena Anda tahu ini sudah salah di awal gitu loh. Ya kan? Jadi gini loh, tanpa harus mengetahui siapa mengubah undang-undang perusahaan ini, Anda dengan melihat perbedaan itu Anda sudah tahu ini salah, Anda kembali ke peraturan lama. Jangan Anda tidak kena pecat. Karena kalau Anda peraturan baru ini Anda kena pecat sama bos Anda. Karena tentu dia peraturan beda dengan peraturan yang diubah ini gitu kan. Nah, itu logika berikutnya guys. Apalagi nih namanya ya. Padahal yang menulis kitab Kisah Para Rasul itu adalah Lukas, bukan Paulus. Aduh, kayak nama ini ngaco ini ya. Kemudian Bang Roma tadi itu mengatakan halal bagimu seluruh kaki yang berkaki 4, binatang yang berkaki 4 gitu ya. Nah, ini bukan mimpi loh, tapi kayak nama mengiyakan aja ya. Sekali lagi, ini bukan mimpi, tapi ini adalah penglihatan. Begini ya, di Juli mengkoreksi hal minor.
Ya, kita apresiasi koreksi Didik Juli, kita apresiasi. Tapi ini adalah hal minor yang fatal lah, esensinya dia nggak tangkap bahwa ini adalah penyimpangan ajaran Yesus. Itu yang harus ditangkap esensinya, ya. Karena dengan begitu seperti ini ya, dia harusnya tahu bahwa peraturan perusahaan itu sudah diubah, ya. Bahwa misalnya dari yang sebelumnya adalah tidak boleh 3 hari masuk turut tiba-tiba boleh. Harusnya dia terangkan gini, oh nggak benar bahwa boleh 3 hari berturut, tapi bunyinya adalah bahkan kalau 5 hari berturut pun boleh gitu. Yang walaupun itu sebenarnya misalnya gitu kan, dikorupsi itu, tapi tetap tidak menghilangkan esensi bahwa itu salah, guys. Itu boleh diikuti, itu yang penting. Tapi dia tetap mengikuti itu, bahwa yang benar bagi dia adalah yang baru, peraturan baru yang itu tidak sesuai dengan peraturan bos yang dibuat bos sendiri pada sendiri, karyawan baru itu, karyawan yang ubah-ubahnya. Nah, itu dia tidak pahami. Dia tuh ngerti mana yang esensial, mana yang tidak, guys. Ya. Kita apresiasi dia ngurusi hal minor, tapi itu gak esensial gitu loh. Ya. Gak esensial. Misalnya kayak gini lagi saya kasih contoh ya. Misalnya kita temukan nih sarang semut. Kita mau basmi semut. Semutnya mengganggu nih kan, udah rumah kita sudah penuh semut gitu kan. Kita jumpa sarangnya. Dan kita jumpa satu jalan semut itu. Ya. Dia bilang gini, "Oh, semut tuh bukan hanya di situ aja dia juga sampai ke sini loh." Berarti dia nggak ngerti esensinya bahwa esensinya itu adalah lubang semut itu. Yang kita bilang tuh oke lah dekorupsi, bukan hanya di jalan itu saja, tapi lubang itu ternyata bercabang ke tempat lain, cabang jalannya itu. Tapi tetap sebenarnya kan lubang itu disemprotkan kan sebenarnya musnah semua, sehingga rumah itu nggak bersemut lagi gitu, guys. Jadi itu yang dilupakan, lubang itu. Dia mau ngasih hal minor bahwa semut ini bukan hanya jalan lewat sini, tapi juga lewat situ. Tapi dia lupa esensi lubangnya. Sehingga kalau kita langsung beres masalahnya dengan menyemput lubangnya, dia hanya dia nggak selesai masalahnya. Dia jalannya saja jurusnya, lubangnya nggak jurusin dia. Sehingga dia akan terus mengalami kesalahan terus. Rumahnya akan terus penuh semut, guys. Karena dia tidak memusnahkan, tidak membereskan sumbernya, guys. Itu saya pahami logikanya. Karena pada waktu itu di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 15 dicatat oleh Lukas, bukan Paulus, bahwa Petrus sedang berdoa, bukan sedang tidur. Kalau tidur ya bermimpi ya. Tapi ini sedang berdoa dan mendapat penglihatan. Jadi gimana? Kasihan ya Bang Roma. Kenapa sih saya lihat di podcast ini yang jadi mimpi dan penglihatan ya. Jadi saya mau coba nih mengajak Anda untuk kasih barang lain ya. Penglihatan dan mimpi itu adalah meskipun kelihatan berbeda, tapi esensinya adalah ini bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu penting. Jadi sama kayak misalnya gini, mau Anda buat ganti peraturan itu dengan penglihatan atau mimpi, tetap tidak menghilangkan fakta bahwa peraturan yang Anda buat baru itu adalah ubah itu adalah bertentangan dengan peraturan lama yang dibuat oleh bos yang seharusnya. Itu sih pahami, guys. Ya. Dan mimpi dan penglihatan itu adalah sama-sama membayangkan sesuatu. Penglihatan itulah melihat sesuatu dalam keadaan sadar, mimpi adalah melihat sesuatu juga, tapi dalam keadaan tidur. Sama-sama melihat sesuatu, esensinya sama-sama melihat sesuatu. Cuman cara berbeda, satu dalam keadaan tidur, satu lagi dalam keadaan bangun. Sama kayak gini misalnya. Saya melihat sesuatu ya dari samping rumah. Nah, orang lain melihat sesuatu dari depan rumah. Yang dilihatnya sama, cuman tempat melihatnya berbeda, guys. Itu loh logika pikirnya. Jadi sama-sama melihat hal yang kurang lebih sama gitu. Cuman cara berbeda, satu dengan cara tidur, satu lagi dengan cara bangun, guys, sadar gitu, harus dipahami logikanya. Yang diundang kok mualaf-mualaf yang macam-macam begini gitu ya. Ya kalau mau tentang Kristenan, undanglah orang-orang Kristen yang paham tentang Kristenan, bukan para mualaf yang ngaku-ngaku aja dulu mantan pendeta lah. Kasihan.
Sekian dari saya. Nah, kalau gitu nanti yang disampaikan dogma, nggak bisa diajak berpikir kritis. Kenapa? Karena mereka tuh kan kembali kepada dogma, kembali ke dogma, dan kembali ke dogma. Mereka tuh tidak kembali kepada berpikir kritis, itu masalahnya. Mualaf adalah orang-orang yang berpikir kritis, dan itu kita perlukan. Ingat, keselamatan adalah ditentukan dari berpikir kritis. Seberapa kritis Anda berpikir, bukan dari seberapa Anda tuh menelan mentah-mentah dogma yang Anda terima. Itu harus dipahami, guys. Ingat, dogma tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan adalah pikiran kita yang kritis. Dogma bisa salah, ya. Kalau dogma salah, yang kita ikutin, ya. Kalau dogma logis yang kita ikutin. Logika Anda yang harusnya Anda tuh percaya dengan logika Anda, ya. Kecuali memang Anda itu memang orang yang tidak berakal. Saya sebagai orang berakal yang dikasih Tuhan akal pikiran, saya akan menggunakannya. Saya tidak mau menelan dogma mentah-mentah seperti Yuli, nggak mau saya. Maka kalau logika saya dogma itu salah, ya saya salahkan, ya kan? Bahkan dogma agama saya sendiri itu kan saya salahkan, ya. Tapi sebelum itu terjadi, saya akan membuat perbandingan. Saya akan betul-betul berpikir kritis. Jadi saya tuh nggak gampang. Logika saya nggak dangkal. Saya betul-betul berpikir, oh jangan-jangan saya salah. Jangan salah, tapi tidak menjadikan itu pembenaran bagi saya, tidak. Nggak gimana kayak betul-betul bagaimana supaya sesuai dengan dogma. Kalau saya tidak, saya bukan berpikir bagaimana supaya sesuai dengan dogma, tapi saya pikir bagaimana supaya dogma ini adalah dibedah betul-betul, dikaji, dan diadakan perbandingan, sehingga dogma ini saya betul-betul ketahui apakah benar atau salah, gitu guys. Jadi saya itu patokan saya bukan dogma, tapi adalah kebenaran, sehingga dogma ini bisa benar-benar salah sesuai dengan kebenaran yang saya pahami. Tapi ini tidak. Dogma di atas kebenaran. Jadi apapun kebenarannya, dogma harus di atas itu masalahnya, guys, ya. Oke. Jadi itulah masalah yang bikin kita sesat. Dan itu yang dilakukan di Yuli, yang nggak boleh kita lakukan, ya. Nggak boleh kita contoh, kita dulu nggak boleh. Karena keselamatan itu adalah dimulai dari akal pikiran. Kalau mau selamat, gunakan akal pikiran Anda, ya. Harus gunakan itu karena itulah memang tujuan Tuhan menciptakan kita. Dia memberi kita akal pikiran untuk kita gunakan, bukan untuk kita tuh mengesampingkan dan percaya dogma begitu saja. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.